Oke, Pak Fadli. Monggo, monggo Pak Furkon. Oke, Bapak saja. Oke, terima kasih Pak Furkon, terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita takzimi bersama Waalaikumsalam warahmatullahi Kantor Murjadid wabarakatuh. ya Zuhri Zaini yang kita muliakan Dr. Kiai Haji Najibur Rahman sebagai Rektor Universitas Murjadid, yang saya hormati Bapak Nur Fadli Hidayat selaku Wakil Rektor, dan seluruh pimpinan lembaga, unit, dan para hadirin. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal yang diagendakan hingga pukul 12 siang. Alhamdulillah kita memulai tepat pukul 9.15 sesuai dengan jadwal, di mana susunan acara sebagai berikut. Pertama adalah sambutan rektor yang akan dibawakan oleh Wakil Rektor 1. Kedua, sosialisasi AMI yang nanti akan disampaikan oleh Kepala LPPM. Nah, ini yang juga penting, yaitu sesi tanya jawab, menjadi ruang kita bersama untuk melihat kembali penyaminan mutu di kampus kita yang tercinta. Dan terakhir, dokumentasi yang menjadi kewajiban kita untuk mengabadikan seluruh kegiatan kita, dan akhirnya penutup. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Danlah untuk selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Nur Fadli Hidayat untuk memberikan sambutan. Dipersilakan Pak Fadli. Terima kasih Mbak Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan fakultas, kepala lembaga, kepala unit kerja, asesor, auditor, Bapak Ibu undangan sekalian, wabil khusus kepada penyelenggara kegiatan sosialisasi audit mutu internal tahun akademik 2025-2026 yang saat ini sudah ada kebijakan perubahan berkaitan tentang awal tahun akademik yang semula awal tahun anggaran dimulai pada bulan Januari, saat ini dimulai pada awal tahun akademik, yaitu tiap September dan berakhir Agustus. Puji syukur kehadirat Allah, kita senantiasa diberikan kesehatan. Semoga kesehatan ini, kesempatan ini, waktu ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan rasa syukur dan pengabdian kita, kinerja kita di Universitas Nurul Jadid. Sebelumnya saya ingin menginformasikan, alhamdulillah kita tanggal 7 besok akan melaksanakan proses akreditasi perpustakaan. Di dalam rangka salah satunya adalah penjaminan mutu eksternal bahwa layanan, fasilitas, dan sarana prasarana beserta dengan mutu SDM khususnya berkaitan dengan perpustakaan akan dinilai oleh Perpusnas yang akan menghubungkan dua asesornya besok. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, keberadaan perpustakaan nanti apabila sudah mendapatkan akreditasi, pemanfaatan yang lebih luas dari tagline kampus berdampak itu mudah-mudahan ini bisa kita tularkan kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di dalam Pondok Pesantren Nurul Jadid khususnya, dan jauh nanti juga perpustakaan-perpustakaan desa, perpustakaan-perpustakaan yang ada di berbagai macam wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan bisa juga dibawa kepada perpustakaan-perpustakaan mitra kita yang ada di berbagai provinsi, Wakatobi, dan lain-lain. Harapannya demikian. Jadi tidak hanya bagaimana ingin mencapai akreditasi, tapi bagaimana ilmu akreditasi yang telah kita pelajari dan berhasil kita dapatkan nantinya akan bisa bermanfaat, berdampak secara luas. Demikian juga audit mutu internal, Bapak Ibu sekalian, ini sangat dibutuhkan sebagai bentuk
proses BPIPP mulai dari khususnya dalam evaluasi, pengendalian, dan nantinya peningkatan, perbaikan. Nah, sejak di tahun akademik ini, kami minta juga kepada LPIP untuk melakukan proses monitoring evaluasi kinerja dosen melalui pengisian kepuasan mahasiswa di bidang pembelajaran yang dilakukan secara by person. Jadi tiap-tiap dosen akan dinilai dan nanti ini juga bisa dijadikan sebagai masukan dalam proses AMI, disinergikan sejauh mana hasil kepuasan ini bersinergi dengan hasil audit mutu internal. Jadi audit mutu internal saya berharap bisa dilaksanakan secara sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, mulai dari tingkat prodi, fakultas, dan institusi dari universitas. Lalu kemudian nanti seluruh dokumen-dokumen yang dibuktikan itu juga sudah melalui standarisasi dan dapat mendukung proses akreditasi. Nah, di lembaga akreditasi eksternal kami minta juga kepada Bapak Handono sebagai pimpinan LAE itu juga melaksanakan audit ketercapaian dan perkembangan persiapan untuk mempertahankan akreditasi prodi yang sudah unggul dan meningkatkan akreditasi yang sudah baik sekali dan baik ke akreditasi unggul. Ini dalam rangka kita melakukan antisipasi sejak awal. Dan kami perlu sampaikan bahwa sesuai dengan perubahan SNPT itu juga saat ini telah banyak dilakukan penyesuaian di dokumen akreditasi baik di BANPT dan di seluruh LAM yang ada di Kemendikbud. Ini ada LAM baru juga, LAM SPAK, nanti di KPI juga akan melakukan akreditasi melalui LASPAK. Dan saat ini sudah ada juga 3 prodi baru yang juga harus segera mulai ditata bagaimana dapat memenuhi standar SNDIKT minimal, yaitu S2 Studi Islam, S3 Studi Islam, dan yang terbaru baru turun kemarin SK-nya itu adalah S1 Teknik Industri Pertanian. Kemarin saya sempat sowan kepada Ki Zuhri, tidak sengaja antar tamu, beliau menyampaikan keinginan beliau, memang berkali-kali beliau menyampaikan Unuja juga perlu membuka prodi perikanan dan prodi peternakan. Karena berdasarkan kajian memang prodi peternakan ini dengan kecanggihan ahli ke depan pertanian juga dan perikanan ini memang adalah salah satu prodi yang tidak akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan artificial intelligence. Beda dengan yang informatika dan prodi-prodi teknologi lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama berkomitmen menjalankan audit mutu internal ini untuk menjaga standar-standar yang telah ditetapkan oleh Unuja. Dan Pak Furkon, ini untuk yang Renstra sudah berakhir tahun 2027 kalau tidak salah. Jadi 2 tahun lagi mungkin bisa segera disiapkan untuk penyusunan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana ada kolaborasi hasil dari pengukuran kepuasan mahasiswa, pengukuran kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan, pengukuran kepuasan orang tua mahasiswa, pengukuran kepuasan mitra kerjasama, dan hasil tracer study ini jadikan satu sebagai bentuk data hasil evaluasi kinerja maupun layanan dan kepuasan stakeholder Universitas Nurul Jadid selama 1 tahun akademik. Jadi ke depan saya berharap Pak Hamid, Pak Handono, Pak Furkon bisa mensinergikan ulang jadwal tracer study termasuk juga KSP Pak Bahrul untuk kepuasan mitra itu bisa dilaksanakan dalam kurun waktu yang bersamaan sehingga pada saat proses sosialisasi ini tidak satu-satu memakan waktu.
Jadi semuanya sudah, hasilnya dikolaborasikan berdasarkan hasil kepuasan demikian, hasil AMI demikian, apakah selaras atau tidak. Kalau misalkan hasil kepuasan mahasiswanya sangat rendah, hasil AMI-nya sangat bagus, berarti tidak ada sinkronisasi di situ. Tidak ada relevansi antara data satu dengan data yang lain. Ini harus di cross check ulang lebih detail lagi, basis dokumen yang valid. Tapi kalau menurut saya kepuasan mahasiswa juga ini ya bisa relatif ya. Jadi perlu diusut tuntas kira-kira satu indikator layanan itu, kepuasan layanan itu yang memang benar-benar fakta yang terjadi di lapangan ini seperti apa. Ini sebagai penyeimbang, Pak Amit. Jadi segera Pak Amit nanti bersama dengan Pak Furkon, kalau memang sudah audit mutu internal ini selesai, ketercapaian kinerja ini selesai, pengukuran kepuasan semua selesai, silahkan dirapatkan, dipadukan, ya, dianalisis apa sebenarnya akar permasalahan yang harus segera diperbaiki. Biar nanti kita mengajukan ke rektor sudah by data, by analisis, sehingga kebijakan-kebijakan ini memang benar-benar tepat sasaran juga dalam rangka untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan datang. Dan jangan khawatir kepada masing-masing kepala unit kerja, karena memang ada perubahan skema awal tahun anggaran, yaitu menggunakan tahun akademik, diselaraskan dengan tahun akademik, maka ketercapaian indikator nanti juga akan disesuaikan. Tolong nanti bisa disesuaikan Pak Furkon. Dan apakah kita akan menginjak kepada indikator yang akan datang dalam Renstra, atau tetap mempertahankan indikator ini untuk dicapai kembali di tahun akademik 2025-2026. Itu coba perlu ditelaah, sehingga kita ada mundur sedikit penyusunan Renstra itu yang seharusnya disusun pada Desember tahun 2026 berlaku di awal tahun 2027, disusun di akhir Desember 2027 dan berlaku Januari 2028 untuk Renstra yang baru diundur menjadi akan berlaku di bulan September tahun 2028, yaitu awal tahun akademik 2028-2029. Jadi Renstra juga perlu ada penyesuaian. Demikian Bapak Ibu, kalau kekurangan auditor segera Pak Furkon lakukan upgrading auditor, rekrutmen auditor yang memang benar-benar auditor sebagai bentuk penghargaan kepada dosen yang memiliki kinerja yang baik, direkrut sebagai dilibatkan sebagai auditor, sebagai mitra. Kalau memang perlu ada auditor sertifikasi internasional, silahkan diikutkan sertifikasi internasional. Saat ini kita sudah mengirimkan salah satu dosen untuk mengikuti pendidikan kantor akuntan publik, sehingga nanti harapan saya kantor akuntan publik ini bisa menjadi mitranya Pak Syahidah dalam melakukan audit keuangan, ya, audit keuangan. Pak Zidki, Pak Fahri, Pak. Pak Fahri. Nah, ilmu yang didapatnya Pak Fahri itu juga bisa segera bisa diimplementasikan, tidak harus menunggu sebagai KAP. Kalau KAP akan dampak kita di universitas akan semakin luas juga. Sebagai pusat layanan kantor akuntan publik bisa diakses oleh mitra-mitra yang ada di luar. Tidak terlalu panjang lebar, sudah terlalu panjang ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan proses mutu. Mudah-mudahan lancar dan hasilnya memang benar-benar bisa ditindaklanjuti dan mampu meningkatkan kualitas universitas. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli. Pas ya, 9.30. Terima kasih atas sambutan dan arahan tadi. Pertama terkait dengan pelayanan. Perlu disampaikan Pak Fadli, kemarin ada mahasiswa Jakarta yang bukan mengundurkan diri Pak ya, karena alasan keluarga, dan saya menemui Pak Zainal serta Pak Wali, responnya bagus, diurus untuk transfer. Itu bentuk pelayanan meskipun yang bersangkutan tidak selesai. Nah, terkait dengan keuangan, katanya dalam
usaha kita untuk membentuk KAP dalam proses dan memang perlu waktu panjang. Untuk itu saya mohon dukungannya dari Pak Fadli untuk mendorong dosen ya, karena ada 2 juga dari pondok yang juga perlu kami dorong untuk segera menyelesaikan persoalan administrasinya. Baik. Untuk, oh ya, perlu disampaikan ada 34 orang hadir dan tadi tepat dimulai 9.15, Pak Fadli menyampaikan 9.30 juga pas ya. Untuk selanjutnya kepada Pak Furqon untuk menyampaikan sosialisasi AMI dan audit kinerja. Dipersilakan Pak Furqon. Oke, terima kasih Pak Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kita tadi bersama pengasuhan dosen yang kita adami dan kita hormati Bapak Rektor Haji Najibur Rahman, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Emil Fadli Hidayat yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan di BPS, pimpinan lembaga, PT dan juga ketua program studi. Yang saya banggakan mitra penjamin mutu, rekan-rekan KM, GJM, yang hadir juga pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal dan audit kerja di Universitas Haji tahun akademik 2024. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka tahapan evaluasi Bapak Ibu. Karena memang tahapan SPMI itu setelah penetapan, pelaksanaan, tahap berikutnya adalah evaluasi. Nah, tahun ini ada beberapa perubahan kebijakan di UNJA seperti tadi yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 bahwa kegiatan evaluasi itu diharapkan tuntas setelah berakhirnya tahun akademik. Dalam artian bahwa audit mutu internal ini harus tuntas dievaluasi setelah tahun akademik berakhir. Begitu juga untuk audit kinerja Bapak Ibu. Yang notabene tahun kemarin atau di tahun kemarin itu di awal Januari ditetapkan dan untuk tahun ini harus berakhir di bulan Agustus begitu. Dalam artian bulan Agustus ini adalah masa berakhirnya perencanaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya coba paparkan beberapa hal. Ada 2 agenda yang akan kami sosialisasikan. Yang pertama adalah pelaksanaan audit mutu internal, karena audit mutu internal ini kita lakukan secara berkala, yaitu setelah berakhirnya tahun akademik di tahun 24-25 ini kami akan melakukan audit mutu internal yang menyasar prodi dan juga beberapa lembaga. Kemudian di tahun akademik ini pun kami sudah melakukan audit mutu internal khusus UPT Bapak Ibu. Karena memang sesuai dengan beberapa kebijakan, audit mutu itu bisa minimal dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun akademik, maka kami akan lakukan. Pertama fokusnya ke UPT, kemudian yang kedua nanti fokusnya adalah ke prodi Bapak Ibu. Nah, tentu harapannya, ya betul Pak, tahun akademiknya 24-25 Pak. Jadi tahun akademik 24-25 untuk audit mutu internal, sedangkan untuk audit kinerja di tahun 2025 ya sebetulnya. Ya. Jadi untuk audit kinerja tahun takwim masih pakai tahun takwim Pak. Oke, untuk yang audit mutu ini memang tahun akademik, mohon maaf, ini ya di slide-nya ini belum diupdate ya sama tim penyusun gitu ya. Nah, tim penyusunnya sepertinya hari ini lagi uji juga diskusi. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, ada beberapa agenda yang perlu kami sampaikan. Yang pertama nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusi saja, mungkin sekilas saja barangkali 5 menit atau 10 menit untuk
agenda sosialisasi audit mutu, kemudian sisanya untuk audit kinerja. Jadi ada beberapa agenda. Yang pertama adalah ruang lingkup audit, begitu. Kemudian yang kedua, mekanisme pelaksanaan audit, lini masa audit, dan konfirmasi kesediaan jadwal tim auditor. Yang dalam hari ini nanti biasanya akan kami lakukan, ada sesi sendiri, yaitu dalam bentuk FGD atau BIMTEK. Dan tahun ini kami coba agendakan sebelum audit mutu, dalam hal ini audit dokumen ataupun audit lapangan, kami coba agendakan ada BIMTEK Bapak Ibu ya, kepada audit tim untuk memahami indikator dan juga luaran dari masing-masing standar yang ada. Jadi UNUJA itu memiliki ada sekitar 25, ada 25 indikator standar yang itu sudah mengakomodir Permen 53, mulai dari standar akademik, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan standar non-akademik, itu bisa organisasi, kemudian sarana, dan yang lainnya. Dan juga ada standar yang melampaui dari SNDIKTI yang sudah ditetapkan oleh UNUJA. Oke, Bapak Ibu, untuk ruang lingkup audit di sini ada seperti yang kami sampaikan tadi, ada 3. Yang pertama akademik, dalam hal ini nanti akan ada standar pendidikan, ada standar penelitian dan pengabdian. Di standar penelitian pun nanti akan ada kategorinya, yaitu ada standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan ada standar masukan pendidikan. Begitu juga untuk penelitian dan pengabdian. Nah, untuk standar akademik nanti kami fokuskan kepada organisasi, kemudian ini ya sarana dan yang lainnya. Dan ada standar yang melampaui SNDIKTI Bapak Ibu, sesuai tadi yang kami sampaikan. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah di beberapa standar tersebut, ini di akademik tadi ada tridharma, yang non akademik itu ada organisasi, gitu ya, ada kemahasiswaan, ada keuangan, dan ada sarana. Oke. Kemudian di non akademik itu di yang melampaui nanti ada standar keagamaan, kebahasaan, kemudian ada kewirausahaan dan kompetensi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, standar-standar ini menjadi ruang lingkup Bapak Ibu untuk audit. Ya. Dan beberapa standar memang sudah dilakukan. Misalkan standar sarana ini sudah beberapa dilakukan audit ketika proses audit UPT, audit mutu internal yang berfokus pada UPT. Gitu ya. Jadi misalkan kemarin kita audit laboratorium, kemudian perpustakaan, itu sudah kami lakukan audit lebih awal karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan internal, terutama nanti ketika akan menghadapi akreditasi seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan, yaitu akreditasi perpustakaan. Makanya kita lakukan audit terlebih dahulu untuk memastikan di internal sudah memiliki evaluasi, kemudian nanti di lab itu dilakukan evaluasi internal untuk persiapan sertifikasinya, gitu ya, terutama untuk ISO ya, ISO 9001/2015, gitu Bapak Ibu. Nah, ini cakupan yang akan kita lakukan. Nah, ruang lingkup ini nanti akan kita distribusikan kepada masing-masing auditi, begitu ya. Misalkan standar akademik, ya akan lebih banyak prodi yang akan melakukan, gitu ya. Karena biarpun notabene ada beberapa lembaga yang memang menjadi support system seperti LP3N yang mengakomodir 2 standar yang ada, penelitian dan pengabdian. Tapi tetap akan kita lakukan konfirmasi karena basisnya adalah prodi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang organisasi kemahasiswaan ini juga akan dilakukan karena memang standar yang kita susun indikatornya itu adalah menyesuaikan dengan indikator-indikator yang ada di lembaga akreditasi, terutama untuk yang standar yang lama, Bapak Ibu. Jadi tahun ini kita masih pakai indikator standar akreditasi lembaga akreditasi mandiri, tapi masih yang standar yang lama, begitu ya, atau bukan versi yang terbaru. Begitu juga untuk BAN-PT-nya. Nah, dan tahun ini sudah kita lakukan beberapa langkah. Yang salah satunya adalah memulai dengan melakukan FGD, evaluasi standar. Nah, insya Allah tahun ini kita coba prioritaskan dan itu dilakukan updating, dan tahun depan kita sudah berlakukan, tapi sebelumnya tetap kita akan lakukan sosialisasi. Oke, Bapak Ibu, untuk mekanisme pelaksanaan audit
masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, tentu masing-masing pihak akan menggunakan sistem atau media yang sama, yaitu di SPMI. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa masuk, baik itu sebagai tim auditor dan juga auditi sebagai dua pihak yang akan melakukan sesi evaluasi, gitu ya, baik itu audit dokumen ataupun audit apa. Kemudian dokumen pendukung Bapak Ibu. Jadi auditi mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dalam bentuk soft file pada aplikasi SPMI dengan akses masing-masing. Nah, perlu kami informasikan Bapak Ibu, mulai tahun ini rekan-rekan PDI sudah melakukan integrasi dengan SIMPT dengan adanya SSO Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka SPMI Unuja, maka nanti diarahkan terlebih dahulu loginnya kepada SSO, dan ketika Bapak Ibu terplotting sebagai ketua auditi atau mungkin auditi di unit tertentu, maka nanti akan menggunakan akun yang ada Bapak Ibu sesuai dengan akun Bapak Ibu ketika masuk sebagai dosen, begitu ya. Nanti akan ada tambahan menu SPM. Begitu juga rekan-rekan GKM nanti juga akan muncul di sana dan juga auditor. Gitu. Nah, tentu setelah melakukan sesi pengumpulan data, nah, di antara jeda antara pengumpulan dokumen dengan pelaksanaan auditnya itu nanti akan kami coba lakukan pendampingan Bapak Ibu ya, bimbingan teknis untuk menyelaraskan pandangan terutama kepada auditi dan juga rekan-rekan GKM dan DJM apa saja standar yang dimiliki dan dokumen luarnya gitu ya sebelum pelaksanaan audit. Nah, pelaksanaan audit nanti akan ada dua tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada audit dokumen. Dalam hari ini adalah tim auditor melakukan asesmen kecukupan dokumen. Dalam artian bahwa tim auditor akan mengecek terlebih dahulu standar yang sudah ditetapkan atau yang sudah di-plotting, kemudian nanti akan mengecek dengan indikator standar dan juga dengan target yang sudah ditetapkan dan dokumen pendukung Bapak Ibu. Nah, tentu dalam hal ini ketika audit dokumen, rekan-rekan akan memberikan catatan, baik itu catatan yang sesuai ataupun catatan tidak sesuai Bapak Ibu ya. Jadi kalau catatan sesuai ya berarti Bapak Ibu antara indikator dan targetnya ini sudah bisa mencapai atau melampaui atau tidak mencapai. Ya, biasanya kalau sesuai itu melampaui dan mencapai standar. Kemudian kalaupun tidak sesuai, maka biasanya dikatakan ini belum mencapai standar dan menyimpang dari standar. Dalam artian menyimpang indikator dan target ini tidak sinkron gitu ya, tidak dilaksanakan, tidak ada bukti dan yang lain. Itu ketika audit dokumen Bapak Ibu. Dan audit dokumen tahapan pertama Bapak Ibu dari tahapan audit. Kemudian tahapan berikutnya adalah validasi Bapak Ibu, yaitu di audit lapangan. Makanya kami perlu datang ke Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi. Dan saya katakan teman-teman tim auditor itu adalah mitra untuk memvalidasi hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi Bapak. Dalam artian bahwa ketika tadi mencapai begitu ya, sesuai dan mencapai, maka ini juga perlu dikonfirmasi Pak, apakah memang betul mencapai atau memang ada perubahan, ini sudah bisa melampaui dari standar yang ada. Misalkan berkaitan dengan contoh, misalkan jumlah publikasi, misalkan ditetapkan di situ minimal 5. Tetapi ketika kami melakukan sesi lapangan, ternyata ada updating terbaru Pak. Nah, itu bisa kita lakukan sehingga Pak teman-teman auditor bisa melakukan updating. Oh, ternyata ini tidak mencapai, tapi melampaui dari batas yang sudah ditetapkan oleh itu. Begitu juga untuk yang lain. Sehingga fungsi audit lapangan, seperti yang kami lakukan, adalah melakukan pemeriksaan dan konfirmasi secara langsung kepada auditi. Maka mohon kami kerjasama dari pihak auditi. Jadi tidak hanya pimpinan unit, dalam artian adalah prodi atau kepala lembaga, tapi pihak-pihak yang terlibat. Makanya mulai tahun kemarin itu kami mengundang pihak-pihak terlibat. Misalkan berkaitan dengan penelitian pengabdian, kami undang juga teman-teman LP3M untuk membantu berkaitan dengan konfirmasi tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini tidak satu arah. Misalkan tidak mengklaim di prodi, tapi juga disupport oleh pihak yang lain. Oh, sudah benar. Nah, tolong ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi, terutama ketika di audit lapangan, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu,
berkaitan dengan lini masa. Lini masa yang kita jadwalkan di tahun 2024 dan 2025. Dalam hal ini, lini masa yang kami lakukan yang pertama adalah sosialisasi pada hari ini Bapak Ibu kami agendakan, gitu ya. Kemudian setelah sosialisasi, nanti kami akan ada agenda BIMTEK Bapak Ibu ya, bimbingan teknis instrumen audit mutu internal. Ini akan kami tujukan terutama kepada pihak auditi dan juga kepada rekan-rekan penjamin mutu. Makanya kami undang hari ini teman-teman GKM dan GCM, gitu ya. Nah, sebagai penjamin mutu di tingkat prodi dan tingkat fakultas. Harapannya adalah ketika BIMTEK tersebut, rekan-rekan di prodi dan lembaga-lembaga yang kami tetapkan itu bisa memahami instrumennya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Indikatornya, targetnya, dokumen luarannya. Sehingga ketika Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tersebut, itu sudah tidak mispersepsi, gitu ya. Atau mungkin berbeda-beda, gitu. Jadi antara si A berbeda, si auditor berbeda, tim auditor berbeda. Gitu. Yang notabene juga pun teman-teman GKM GCM ini sebagian besar adalah tim auditor. Yang itu biasanya kami crossing, gitu, Bapak ya. Jadi kami cross misalkan komplesnya FAI, nanti kami kirimkan kepada di luar FAI dan sebagainya. Dan tahun ini kami coba melakukan beberapa penyesuaian, terutama seperti tadi yang disampaikan pimpinan, sebenarnya kami di akhir-akhir tahun ini juga akan melakukan proses rekrutmen, terutama untuk mengakomodir auditor yang memang lebih spesifik sesuai dengan LAM-nya. Misalkan seperti LAMDIK kita punya 2 misalnya. Ternyata prodi kita cukup banyak tuh LAMDIK itu. Jadi prodi LAM kependidikan ada sekitar mungkin 10 begitu. Maka mungkin kita coba akan plotting rekrutmen yang itu basisnya adalah di teman-teman dosen yang memang sudah berprestasi atau mungkin yang sudah punya potensi yang sudah disampaikan oleh pimpinan rektor di grup potensi, kita coba lihat, nanti kita coba sosialisasikan dan silakan Bapak Ibu juga bisa menyebarkan ke rekan-rekan. Kemudian setelah proses bimbingan teknis, mulai tanggal 16 ini kita coba agendakan, tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus ini adalah pengumpulan dokumen pendukung Bapak Ibu. Dalam artian bahwa sebetulnya tidak hanya tanggal 1. Jadi sejak awal kami sudah buka pengumpulan dokumennya itu sampai berakhirnya tahun akademik. Tahun akademik 24-25. Jadi kami buka dari awal dan Bapak Ibu bisa melakukan updating secara berkala. Begitu ya. Ya tidak hanya terbatas jam 9 sampai 15. Jadi 24 jam. Kemudian setelah proses pengumpulan data tadi, bimbingan teknis, pengumpulan data, maka nanti kami coba agendakan oleh teman-teman auditor ini audit dokumen. Yaitu 16 sampai tanggal 1 ini rekan-rekan sudah melakukan proses audit dokumen, terutama yang tim auditor ya. Melihat atau mengecek dokumen-dokumen pendukung, menyesuaikan dengan target dan juga indikator yang sudah ditetapkan dari masing-masing standar. Nah, baru ketika audit dokumen sudah tuntas, kita akan melakukan audit lapangan. Kita akan ada jeda Bapak Ibu sesuai dengan kalender akademik kita, yaitu di awal September sampai dengan ya sekitar 10 hari lah. Itu ada jeda libur, maka setelah proses liburan ada masa jeda untuk merefresh ini ya hal-hal aktivitas di perkuliahan. Baru nanti ketika kita sudah aktif, baru kita melakukan konfirmasi, Pak. Ya sekaligus mungkin silaturahim atau halal bihalal lah begitu ya. Jadi kita akan lakukan audit lapangan Bapak Ibu ya, tanggal 13 September sampai dengan 23 September. Ini kita akan coba lakukan. Ya, oke. Baik. Di tanggal ini 13 sampai 23 itu ada audit lapangan. Kemudian nanti di tanggal 25 ini ada FGD penyusunan audit lapangan ya di 25 September. Insya Allah nanti di tanggal 2 Oktober ini akan ada sosialisasi audit lapangan. Dan memang kita sudah agendakan itu jauh-jauh hari di kalender mutu Bapak Ibu. Jadi kami sudah tahun ini sudah membuat kalender mutu yang harapannya itu bisa menjadi kalender implementasi SPMI Bapak Ibu. Dalam hal ini penetapan
pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan. Untuk diketahui oleh semua pihak, baik itu pimpinan unit kerja, IPPS, Prodi, GKM, BJM, ya termasuk tim auditor yang akan terlibat, yang akan ditugaskan oleh rektor. Nah, kemudian di tanggal 25 sampai tanggal 30 ini akan dilakukan rapat tinjauan manajemen program studi. Akan nanti di masa berakhirnya di minggu-minggu terakhir di bulan Oktober ini ada RTM yang perlu dilakukan. Apa fungsinya RTM? RTM itu adalah untuk proses pengendalian, tahapan pengendalian dari evaluasi yang sudah dilakukan. Sehingga harapannya ketika Bapak Ibu sudah memperoleh hasil evaluasi, baik itu AMI, baik itu audit kinerja, pemahaman kepuasan, pengukuran kepuasan, termasuk juga mungkin hasil pengukuran PEMTES dan yang lainnya, silakan nanti bisa dilakukan proses rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan terutama yang menjadi temuan-temuan Bapak Ibu, atau mungkin catatan ketika evaluasi tersebut. Jadi kendalikan. Sehingga peran dari SPM-nya jalan Bapak Ibu. Jadi setelah evaluasi dikendalikan supaya apa? Tidak menjadi temuan kembali di sesi berikutnya. Atau mungkin untuk dilakukan proses peningkatan berikutnya. Jadi setelah proses pengendalian, maka nanti ada peningkatan. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu tindak lanjuti, diimplementasikan tindak lanjutnya, maka tentu ada peningkatan. Ada progres ya, ada progres peningkatan untuk tahun berikutnya dan yang lain. Nah, kemudian di November ini masa untuk pengumpulan dokumen rencana tindak lanjut, kemudian nanti akan ada pelaksanaan anugerah mutu ya, sama seperti tahun kemarin. Dalam artian di November itu kami coba agendakan evaluasi berkaitan dengan mutu. Di anugerah mutu itu biasanya ada AMI, ada audit kinerja, kepuasan, mungkin juga ada pengukuran PMTS, KSP juga melakukan proses ini ya, kepuasan mitra, dan juga kalau di LPP melakukan tersersade, maka nanti di anugerah mutu ini kami coba akomodir beberapa hasil yang ada di evaluasi tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau tahun kemarin kami fokusnya AMI dan audit kinerja, mungkin tahun ini kami coba kolaborasikan dengan beberapa pihak yang datanya sudah diperoleh dari pihak-pihak tersebut begitu. Dan tentu setelah ini pengendalian nanti ada monitoring Bapak Ibu yang kami lakukan secara berkala sebetulnya, biarpun notabene kami coba catat begitu ya, 24 sampai 30 September ini kita melakukan monitoring tidak lanjut. Nah, sebelumnya monitoring bisa dilakukan setiap saat dari beberapa pihak, oleh prodi sendiri, oleh rekan-rekan GKM, GJM, dan juga pimpinan unit. Itu mungkin masa audit mutu internal Bapak Ibu yang akan kami lakukan. Nah, sehingga memang di bulan Agustus ini Bapak Ibu bisa melakukan sesi ini validasi atau finalisasi validasi dokumen begitu ya, untuk dilakukan audit dokumen dan audit lapangan. Gitu. Itu mungkin di lini masa yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan audit mutu gitu. Selebihnya mungkin saya kembalikan ke Pak Said, barangkali ada yang mau didiskusikan, atau saya lanjut dulu ke audit kinerja sekalian ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya nanti kita ini. Bentar. Oke, terima kasih Pak Furqan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Rekan-rekan ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Ini Pak Furqan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ya usulan ya dan pertanyaan. Yang pertama, Sudah cukup jelas kayaknya, bisa dilanjut saja Pak Urban. halo, Oke, terima kasih Bapak. Ini masih ada Pak War yang mengusulkan. Oh iya, sorry. Kok sebentar dulu. Monggo Pak, monggo Pak. Bapak cukup. Mohon maaf Pak Warek. Saya dengar. Pertama untuk tahun anggaran itu ya, dan tahun kinerja itu tetap tidak menggunakan Desember tapi menggunakan tahun depan ini. Jadi tolong nanti bisa disesuaikan.
Terus kemudian yang kedua, dalam kolaborasi hasil telaah mendalam ya, berdasarkan laporan dari berbagai macam proses evaluasi, AMI, dan lain macam sebagainya, termasuk pengukuran kepuasan, itu saya minta tolong 3 tahun terakhir juga dimunculkan nanti, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana tindak lanjut hasil temuan di masing-masing unit itu dilakukan perbaikan-perbaikan. Jangan hanya menampilkan di tahun itu saja, tapi minimal 3 tahun terakhir. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini saat ini kita sedang mengisi kinerja akademik di LLDT. Kenapa tiap kali mengisi begitu dibutuhkan dokumen? Kok sudah ada SPMI, ini sudah ada AMI by dokumen, pengukuran kinerja by dokumen. Kenapa kok masih sulit sekali mencari data-data, mencari dokumen-dokumen, sehingga Pak Andono itu hampir stres ya, sedikit agak depresi lah Pak Andono itu. Tiap kali akreditasi juga begitu. Ini sebenarnya apa ini? Apa? Itu apa? Pertanyaannya apa? Itu Pak Furkon. Monggo, itu dulu didiskusikan mungkin. Tiap kali dibutuhkan, buletnya luar biasa. Mesti caplok sana, caplok sini, caplok sana, caplok sini gitu. Gimana itu? Oke, terima kasih Pak. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi untuk perencanaan dan anggaran tetap menggunakan ini ya Pak ya, tahun akademik ya, tahun akademik. Dan itu memang biasanya kalau berkaitan dengan perencanaan dan anggaran sesuai dengan kontrak. Jadi kontrak. Jadi dalam artian Bapak Ibu ketika memberikan dokumen-dokumen pendukung, sebetulnya ini nanti masuk di audit kinerja Pak, karena memang berkaitan dengan ini proses perencanaan anggaran itu di mulai Januari sampai Agustus ya Bapak Ibu. Sehingga apapun hasil dari yang Bapak Ibu capai dan Januari sampai Agustus itu dulu yang ditampilkan. Tidak perlu ada tambahan, up dan semacamnya, karena kita akan coba melihat dan melaporkan kepada pimpinan keterserapan atau ketercapaian dari capaian kinerja tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini ya, dokumen ya. Iya. Bahan. Oh iya. Pada saat audit kinerja itu kan menyerahkan dokumen sebagai bukti tercapai atau tidak tercapai. Ya, betul. Ini kok masih sulit cari dokumen di mana-mana, prestasinya berapa, ini berapa. Tiap kali, tidak hanya sekarang, akreditasi juga begitu. Akreditasi itu padahal di unit-unit kerja sudah diminta, termasuk di prodi, tapi masih sulit juga. Iya, baik Pak. Jadi dokumen yang berkaitan dengan permintaan eksternal itu sebetulnya pertama mulai tahun kemarin kami sudah menyesuaikan dengan indikator dan luarannya itu dengan yang diminta oleh kebijakan eksternal dalam artian lembaga akreditasi itu. Dalam artian sebetulnya ketika kami sudah menyesuaikan indikator di standar SPMI itu, ini sebenarnya sama yang diminta. Ketika minta di internal dan ketika diminta eksternal itu sama. Nah, barangkali nanti problemnya yang ada itu, teman-teman prodi tidak beracuan kepada hasil dari AMI ketika menyampaikan kepada pihak eksternal. Nah, maka sebetulnya kami mohon sebetulnya ketika di internal itu Bapak Ibu, monggo itu bisa disampaikan sesuai dengan ketercapaian. Kemudian ketika ada yang kurang, ini bisa dilakukan pengendalian. Jadi barangkali problemnya adalah di sistem itu sebetulnya kami sudah memberikan link masing-masing tahun akademik, dan di masing-masing tahun akademik itu Bapak Ibu, itu sudah ada rekam jejak Bapak Ibu maksud saya. Jadi dalam artian tahun akademik ini ketercapaian prestasi ada berapa. Maka Bapak Ibu sebetulnya bisa ngecek di tahapan di sana tahapannya. Sehingga apa? Dokumen yang ada itu sudah disesuaikan. Kemudian berkaitan dengan dokumen-dokumen yang lain yang memang dibutuhkan selain akreditasi seperti laporan capaian, ini sebetulnya sudah ada beberapa yang sinkron Pak sebetulnya, terutama mungkin di bagian ke
kemahasiswaan gitu ya, misalkan mencari 4 anti dan semacamnya. Itu sebenarnya sudah ada beberapa, cuman mungkin belum bisa diinventarisir oleh beberapa pihak gitu. Dan memang harus diakui juga tidak mengakomodir semua, Pak. Jadi apa yang kami sampaikan di standar SPMI itu dan dokumen luarannya memang difokuskan pertama kepada kebutuhan akreditasi internasional, kebutuhan akreditasi nasional. Kemudian di luar itu barangkali ini perlu kami lakukan telaah lagi. Apakah laporan kinerja yang diminta oleh LIKTI itu ini masuk di standar apa? Itu belum kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan akreditasi internasional ini juga belum kita akomodir. Nah, sehingga memang pertama dokumen yang ada itu sementara fokusnya kepada kebutuhan akreditasi saja yang diminta masing-masing orang saja. Jadi lebih spesifik di sana. Nah, barangkali kalaupun belum bisa mengakomodir semuanya, maka mungkin di beberapa platform yang lain selain SPMI ini juga bisa karena memang begini Pak, SPMI itu hanya mengakomodir untuk evaluasi audit mutu internal saja. Tapi ketika meminta berkaitan dengan tracer, ya tracer sebenarnya dimasukkan di standar, ada beberapa standar masuk juga, tapi berbeda platform ya Bapak Ibu ya. Jadi disediakan beberapa platform untuk penyediaan. Dan ini perlu SPMI ini tidak hanya perlu didukung oleh teman-teman manajemen mutu, tapi perlu disupport oleh pihak-pihak yang lain. Misalkan ketika butuh pengukuran berkaitan dengan 4 anti, maka kami juga butuh dukungan dari Satgas. Kemudian berkaitan dengan tracer, kami butuh dukungan dari rekan-rekan LPP. Sehingga penjamin mutu itu, biarpun tanda kutip kami yang di SK, tapi semuanya harus menjamin mutunya, begitu. Misalkan di live menjamin mutu di bidang kebutuhan sertifikasi dan akreditasinya, kemudian LPP berkaitan pendidikan dan yang lainnya. Nah, sehingga kalau ini semuanya bermuara kepada SPMI, maka harapannya teman-teman ini, pihak-pihak terlibat, juga mohon ini disupport, dibantu dokumennya. Misalkan ketika, kemarin sempat ada keluhan juga sebetulnya Pak, kenapa ketika kami itu diminta ke Prodi, semuanya, karena memang kami berharap Prodi ini bisa mengetahui capaian dari standar yang dilakukan. Dan di tahun kemarin memang, pihak-pihak terlibat ini sangat minim Pak, gitu. Dalam artian bahwa ketika ada audit mutu internal di satu prodi, maka pihak-pihak terlibat ini yang sudah kami undang itu bisa kita kan kontribusinya sangat minim untuk membantu, gitu. Padahal prodi kita itu hanya kaprodi, tidak ada subprodi, gitu ya. Nah, maka ketika terjun teman-teman tim auditor, maka yang berjibaku itu ya prodi dan juga sebenarnya perlu dukungan dari semua pihak. Maka kami juga mohon nanti ketika ditetapkan penanggung jawabnya prodi, maka juga kami mohon bantuan pihak terlibat itu untuk hadir untuk mensupport Bapak Ibu. Karena dengan adanya support itu, maka Bapak Ibu juga mensupport kebutuhan eksternal ketika akreditasi Bapak Ibu. Nah, sehingga harapannya apa? Apa yang ada di internal itu menunjukkan bahwa mutu kita yang seharusnya ketika diakreditasi atau disertifikasi begitu Bapak Ibu. Jadi barangkali problemnya ini Pak, sebenarnya semua unit itu sudah kami berikan link untuk dilakukan misalkan standar mahasiswa. Maka link itu menjadi database atau mungkin bank data dari masing-masing prodi. Cuman di SPM kita belum mengakomodir semuanya, misalkan. Dalam artian belum mengintegrasikan kalau LPP bisa ngapus ini belum Pak. Jadi basisnya hanya prodi saja. Gitu. Jadi ketika prodi tidak mengupdate, maka tidak ada data. Maka harus prodi yang melakukan. Jadi di kita belum bisa dalam artian dokumen ini diupload oleh siapa dan prodi akan menerima itu belum bisa Pak. Nah mungkin nanti kami mohon dukungan PDSI karena tahun kemarin sudah kita kolaborasikan semua pengembangan sistem itu melalui PDSI dan apapun yang menjadi tim pengembang tetap harus lewat PDSI supaya terintegrasi dan selesai. Itu barangkali Pak Fadli berkaitan dengan hal yang menjadi problem ketika internal sudah jalan, tapi ketika eksternal sangat sulit. Mungkin monggo kalau ada tambahan dari pihak-pihak. Ya, Pak Fadli. Dan ya, terima kasih. Sebelum ke Pak Edi, kami persilakan Pak Han untuk mengajukan persoalannya, Pak. Silakan, Pak.
Ya, terima kasih Pak Saida. Ya, sama-sama. Ya, dari lembaga akreditasi eksternal, Pak. Wah, dari apa namanya? Kami misalkan tahun lalu, saya mengingatkan lagi tahun lalu itu laporan kinerja kita sekitar 40%, Pak. Sekitar 40% adalah capaian kinerja Universitas Nurul Jadid berdasarkan kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan. Harapan kami terjadi peningkatan prosentase kinerja ini karena apa? Karena kan beberapa prodi juga ditargetkan unggul, otomatis kan harus memiliki laporan kinerja minimal sekitar di atas 80%. Sebenarnya laporan kinerja 40% kemarin itu adalah sebuah potret bagi kita untuk meningkatkan kinerja. Sehingga pada saat ISK ya kita memoles laporan ISK kita ini, laporan kinerja kita untuk kebutuhan ISK. Terus yang selanjutnya, saya mungkin usulannya Pak Furkon ya, audit kinerjanya kan dilakukan 1 tahun 1 kali. Mungkin bisa dilakukan 1 tahun 2 kali ataupun per cawu, dalam artian untuk menyicil dokumen-dokumen, istilahnya itu untuk menyicil dokumen laporan kinerja yang sudah selesai ya dikumpulkan seperti itu Pak Furkon. Dalam artian apa? Suara hilang, Pak. Pak Dono, Apa keluar? Mungkin karena salah satu faktornya belum dilakukan audit mungkin ya dari LPPM, karena baru dilakukan audit untuk tahun 2025, tahun sekarang ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan indikator kinerja di LAE itu kan ada indikator kinerja perguruan tinggi terakreditasi unggul. Sedangkan di peraturan Ban PT kan sudah unggul tidak ada lagi tapi yang terakreditasi. Mungkin nanti pada saat audit untuk indikator itu untuk yang dari lembaga akreditasi eksternal mungkin ada penyesuaian atau seperti apa. Itu dari kami. Terima kasih Mbak Saida. Terima kasih Pak Furkon. Ya, terima kasih Pak Pahan. Kami perhatikan dengan saksama. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Edi. Atau Pak Furkon mau beri respon terkait yang disampaikan oleh Pak Han. Sebelum ke Pak Edi. Oh, iya. Pak Saida, Pak Dono, jadi berkaitan dengan audit kinerja memang itu nilai yang ada Pak, maksudnya hasil di internal gitu ya. Dan tentu memang kami berharap sebetulnya ketika Bapak Ibu sudah terutama pimpinan sudah menetapkan kontrak, aktor menetapkan kontrak dengan masing-masing unit itu, ini supaya bisa di breakdown kembali Bapak, terutama prodi maksudnya. Prodi. Dalam artian prodi itu nanti di breakdown punya target-target yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Masing-masing nanti prodi punya kontrak juga yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dan prodi juga kita membreakdown lagi kepada dosen prodinya Pak Wahid. Ya, dalam hal ini untuk mengakomodir ketercapaian indikator itu. Jadi kalau hanya tuntas di fakultas tapi tidak di-breakdown ke prodi dan tidak di-breakdown ke dosen Bapak Ibu terutama yang di mana di prodi ini tidak menyentuh ya hanya pimpinan saja yang berkomitmen kemudian mengetahui dan tidak sampai di masing-masing sivitas. Kalau perlu mungkin juga kepada ormawa mahasiswa. Dalam artian semua kontrak kinerja itu dari pimpinan fakultas, pimpinan IPPS, pimpinan prodi, kemudian dosen, kemudian mahasiswa yang terlibat itu juga sama mengetahui indikator itu. Nah, dan itu selaras. Sehingga ketika memprogram
harapannya mendukung indikator yang sudah ditetapkan. Di Unuja itu belum. Hanya setahu saya hanya tuntas di fakultas saja. Ada beberapa fakultas yang sudah membreakdownnya kepada prodi dalam bentuk kontrak kinerja prodi begitu. Dan mestinya prodi juga membuat kesepakatan dengan dosen-dosennya, sehingga dosen itu sebetulnya ujung tombak kita juga ya dosen, Bapak Ibu. Tridharma penelitian pengabdian itu ya juga dosen. Harapannya saya begitu, Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buat kebijakan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Itu yang pertama, Pak. Sehingga kinerja kita ya akan kita ukur itu. Kemudian kalaupun tidak terlalu banyak peningkatan, maka tetap kita usahakan itu lakukan proses evaluasi dan kita tindakan untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, artinya ada progres yang kita lakukan, tidak stuck dan tidak melakukan. Kalaupun terjadi penurunan, sebetulnya itu juga menjadi kabar yang perlu kita lakukan evaluasi begitu ya. Baik buruknya itu tetap dilakukan proses. Yang kedua, Bapak Ibu, berkaitan dengan audit sudah kita lakukan bertahap. Yang pertama audit khusus kepada audit mutu kepada UPT itu kita lakukan, dan tahun ini masa berakhirnya tahun akademik kita lakukan kepada secara menyeluruh dan beberapa lembaga yang akan ada di standarnya tersebut. Itu kita lakukan. Kalaupun nanti akan ada kebijakan audit dilakukan triwulan, 3 bulan sekali sama 10 bulan. Oke, siap, kami akan melakukan audit itu, tapi mungkin bertahap. Misalkan begitu, audit berkaitan dengan pendidikan, misalkan ya, kita lakukan tiap bulan. Maka nanti kami akan coba koordinasi dengan rekan-rekan GKMG ini untuk melakukan versi auditnya. Jadi tahun ini yang kita lakukan 2 kali, Bapak. Jadi OPT itu kemudian di di akhir tahun akademik. Barangkali mungkin kita bedakan di setiap semester itu ada audit yang sudah kita lakukan, itu OPT dan juga prodi yang kita lakukan. Tetapi kalau nanti ada kebijakan, sebetulnya audit itu kan salah satu proses evaluasi, Pak. Evaluasi. Jadi evaluasi itu banyak, ada monitoring yang itu dilakukan oleh pihak terkait, ada mones dilakukan oleh yang terkait. Nah, itu termasuk evaluasi. Nah, audit mutu adalah salah satu evaluasi yang bisa dilakukan. Dan ketika kita melaporkan kepada kementerian, di SPMI Kemendikbud itu banyak sebetulnya, tidak hanya audit mutu. Misalkan audit evaluasi yang lain, ada evaluasi yang lain, laporan pengukuran kepuasan lulusan pengguna, kemudian kepuasan mitra TMTS, itu termasuk salah satu evaluasi itu. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa audit mutu ini satu-satunya evaluasi, enggak, betul. Jadi audit mutu itu salah satu evaluasi yang minimal dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengukur kecapaian SPMI-nya. Tetapi dalam hal ini evaluasi itu banyak. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan, misalkan KSP melakukan pengukuran pemahaman kepuasan mitra, itu evaluasi. LP3M pengukuran kepada mitra juga evaluasi, tracer tadi itu juga evaluasi. Nah, harapannya tentu ini bermuara kepada SPMI, Bapak Ibu ya. Karena di standarnya muncul itu. Tracer tadi nanti muncul di standar apa. Ini bermuara di sana. Nah, tentu harapannya kami mendukung ya pihak berkaitan dengan evaluasi tersebut untuk satu visi, dan sebetulnya kita punya tujuan besar nih, untuk visi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yaitu di tahun 2007, tentu harapannya betul begitu. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, Sudah cukup. yang ketiga Pak, berkaitan dengan ini ya Pak ya. Apa Pak Handoro yang ketiga Pak? Maaf Pak tadi. Penyesuaian Pak, apa namanya, target kontrak itu Pak di lembaga akreditasi eksternal itu kan PT itu kan ditargetkan unggul, tapi kan peraturan Ban PT tahun 2024 kalau nggak salah itu kan unggul sudah nggak ada lagi yang PT tapi terakreditasi itu, penyesuaian itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi karena di PT ini sudah tidak ada unggul, tapi sepertinya Permen 53 ini masih telah apa? Informasi yang peroleh itu masih dilakukan proses telaah. Bisa saja nanti juga ada
Tapi sementara keputusannya sesuai dengan Permen 53 bahwa APT itu status akreditasinya terakreditasi atau tidak akreditasi. Untuk yang APS atau prodi itu unggul dan yang lainnya. Jadi barangkali nanti sebetulnya ketika terakreditasi gitu, status akreditasi kan sudah ada instrumennya ya Pak yang dikeluarkan oleh Ban PT, maka nanti kami coba sesuaikan. Tentu untuk yang tahun berikutnya kami coba akomodir beberapa kebijakan-kebijakan, karena banyak kebijakan ini yang sudah dikeluarkan oleh pihak eksternal, LAM, kemudian Ban PT. Nah, maka perlu kami melakukan penyesuaian. Tidak hanya kami sebetulnya Bapak Ibu juga perlu melakukan penyesuaian di internalnya ya. Contoh mungkin kebijakan program-program yang sudah dilakukan. Sekarang sudah tidak program MBKM, tapi juga menjadi kampus berdampak dan semacamnya. Itu kan akan menyesuaikan Bapak Ibu. Nah, tentu harapannya ketika Bapak Ibu punya prodi unggul, kemarin saya baca ada beberapa perguruan tinggi itu di Surabaya, status akreditasi unggul itu tidak berdampak pada kontribusi mahasiswa dan semacamnya. Itu memang realita begitu. Jadi hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga dari APTS maksudnya. Nah, ini makanya perlu disusun strategi yang memang ketika dia tentu harapannya semuanya betul dan dimengerti oleh semua pihak, label dan yang lainnya. Nah, tentu ketika Pak Andono melakukan proses monitoring berkaitan dengan prodi-prodi unggul, nah tentu harapan kami adalah memastikan bahwa mutunya tidak turun, Pak. Standar mutunya tidak turun. Ya. Mohon nanti mungkin persiapan untuk karena ada beberapa status akreditasi itu yang dimonitoring. Contoh yang saya pahami itu di kesehatan, Pak. Kesehatan kalau semuanya dia baik, ada proses monitoring kan Pak ya, 2 tahun sekali. Kemudian kalau semuanya baik sekali, berapa tahun sekali. Kalau semuanya unggul tapi tidak penuh, itu berapa tahun sekali. Nah, tentu harapannya rekan-rekan di LAI ini bisa melakukan proses pemantauan tadi supaya tidak turun standar mutunya, misalkan gitu. Misalkan setelah evaluasi hasilnya begini, maka tentu rekan-rekan lain juga mohon nanti bisa memastikan bahwa standar yang ditetapkan oleh eksternal itu tidak turun, ya, dan tidak menurun begitu ya istilahnya. Mutunya tidak menurun dan capaiannya juga tidak menurun. Kalaupun ada yang penurunan, maka ini menjadi bahan evaluasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak begitu kan. Itu mungkin Pak Andono silakan kami. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Han? Oke, Pak Han? Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Han. Untuk selanjutnya Pak Edi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Saidah, Pak Furqon. Kami bertanya Pak, pertama itu adalah soal keterlibatan. Terdengar suara saya Pak ya? Dengar Pak. Oke Pak, Halo? mantap. Pak Saidah, terdengar suara saya Pak? Dengar. Wah, udah pakai tak dengar ya, macam Melayu pula kau. Tes, ingat tes. Silakan Pak Edi. Oh, sepertinya Pak Edi. Pertama itu saya menanyakan tentang keterlibatan lembaga kami pada setiap audit di masing-masing unit sebagai unit penunjang. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua termasuk Kaprodi bahwa kami menciptakan LP3M ya, menghadirkan Erisbank itu dalam rangka mempermudah kita semua untuk mengakses kebutuhan penelitian, pengabdian, dan publikasi. Jika kami masih terlibat pada setiap audit di masing-masing fakultas, prodi, kok rasanya Erisbank itu tidak digunakan oleh masing-masing prodi. Padahal itu sudah ada akun prodi, akun pimpinan, hingga kepada akun masing-masing dosen bisa diakses oleh mereka. Dan pertanyaan dari auditor pun juga akan kami jawab berdasarkan data di Erisbank. Dan tidak eloknya lagi di saat kita di-share di grup Unu Jajaya, LP3M tidak hadir LP3. Padahal banyak hal yang juga harus kita kerjakan di saat proses asesmen di masing-masing tempat, di mana prodi itu semuanya sudah kita sediakan di Erisbank. Nah, yang pertanyaan yang kedua adalah ada beberapa indikator yang di LP3M itu yang memang dihapus. Artinya seperti halnya satu adalah
book chapter tentang pengabdian atau catatan pengabdian itu memang 2 tahun terakhir itu oleh Perpusnas memang hasil penelitian dalam bentuk pengabdian atau itu tugas lain yang bukan buku itu memang sudah tidak diberikan ISBN, sehingga indikator itu dalam 2 tahun terakhir memang tidak kita capai. Dan beberapa hal lagi kayak sirkuit industri, kemudian tanaman bervarietas itu karena memang tidak prodinya, cuman sering kita sampaikan pada setiap rapat begini, cuman terus muncul di indikator kita, sehingga ketika itu direkap indikator di kita memang banyak yang tidak tercapai di bagian-bagian yang memang tidak mungkin untuk kita capai. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan dan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Itu juga aminkan saya agar Iris Bank selalu diakses, Pak. Silakan, Pak Firman. Terima kasih Pak Subaidi. Yang pertama adalah kenapa pihak-pihak terlibat itu kami undang untuk melakukan konfirmasi Pak. Tetap melakukan konfirmasi dalam artian membantu. Ya sebetulnya pemanfaatan tersebut itu sangat baik. Jadi dalam artian bahwa ketika ada yang tidak bisa ditanya atau tidak bisa dijawab oleh pihak prodi, ini pihak rekan-rekan LPDK ini juga bisa membantu berkaitan dengan itu. Tapi sebetulnya kalau muaranya Iris Bank itu dibuku sebagai rekam jejak luaran Tridharma Dharma terutama penelitian pengabdian, maka sangat baik dan memang seharusnya di situ Pak saya memanfaatkan media yang ada atau sarana yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan dari LP3M ini juga dibutuhkan, gitu ya, dibutuhkan berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan proses luaran masukan dan ini ya berkaitan dengan penelitian pengabdian itu. Ya, jadi harapannya karena memang karena begini mainframe kita itu di prodi Pak, kalau tidak ada LP3M itu penelitian pengabdian tidak jalan gitu Mas. Misalkan begini ya, ketika akreditasi gitu. Jadi ketika mereka tidak didampingi oleh rekan-rekan LP3M, mereka seakan kurang Pak, kurang puas begitu. Menurut saya segitu Pak gitu ya. Menurut saya kurang puas karena apa? Perlu disupport begitu ya. Biarpun mungkin kehadirannya tidak harus semuanya Pak. Mungkin salah satu opsinya begini Pak, karena kita juga ada beberapa rekan gugus kendali mutu dan gugus siaga mutu, maka harapan kami sebetulnya GKM GJM ini juga punya peran vital di prodi Pak dalam hal tridharma, misalkan ketika pemantauan proses pembelajaran ini bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekan LPIP karena LPIP yang akan melakukan monitoring berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan penelitian pengabdian, ini juga bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekan LP3M terutama ya. Jadi misalkan ada fitur yang itu juga apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan prodi itu juga bisa diketahui oleh rekan-rekan GKM dan GJM supaya mereka juga penjamin mutunya paham begitu dengan tridharma. Barangkali mungkin ke depan salah satu opsinya Pak Zubaidi ini juga perlu keterlibatan dan mungkin juga perlu ada proses ini tanda kutip bahwa rekan-rekan pimpinan dan juga PKM GJM itu juga bisa melakukan monitoring gitu ya. Sehingga ketika apa yang dijawab oleh LP3M itu bisa dijawab oleh rekan-rekan GJM dan PKM. Barangkali begitu Pak. Jadi kenapa kami meminta ya satu dukungan moral Pak itu Pak maksud saya. Biarpun maka mungkin juga perlu keikhlasan dari Pak Zubaidi dan rekan-rekan mungkin bisa ngatur jadwal karena memang kita plotting tiap hari ya terutama untuk yang rekan-rekan LP3M ini kita plotting tiap hari dan kalaupun perlu media yang lain tidak apa-apa. Kami mungkin juga ketika sesi lapangan itu ketika mungkin tidak bisa hadir secara langsung kami coba sediakan fasilitas pendukung misalkan lewat Zoom Pak supaya nanti ketika konfirmasi juga akan jelas begitu Pak Zubaidi. Jadi sementara kami mohon ininya bantuan Pak Zubaidi juga ketika audit mutu internal itu rekan-rekan ini juga bisa diarahkan untuk memahami Iris Bank, kemudian yang kedua mungkin support system dari kegiatan tersebut dan juga ke depan mungkin perlu memaksimalkan beberapa penjamin mutu di tingkat prodi dan fakultas. Dan memang ada beberapa usulan GKM GJM ini akan menjadi salah satu bagian prodi memastikan bahwa ini mutunya akan baik.
Jadi punya peran yang vital juga Pak. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan audit kinerja, beberapa dokumen indikator yang muncul di LP3 itu sementara yang kami katakan kebijakan pimpinan ya Pak Supeti ya, biarpun mungkin muaranya terbalik, begitu ya, maunya terbalik. Dalam artian itu dilakukan oleh Prodi dan itu diupdate oleh Prodi di LP3 dan LP3M yang membuat memantau bahwa rekapan sekarang untuk ini berapa, misalkan luaran ini berapa, mukepsat berapa, Pak Zubedi. Jadi ada saling membutuhkan Pak. Jadi Prodi melakukan updating secara berkala ya. Kemudian nanti ketika audit kinerja muaranya kepada LP3M yang itu akan muncul indikator-indikator yang berkaitan dengan kebutuhan yang itu yang ada di indikatornya di LP3M. Nah, mohon nanti ini kerjasama Prodi dalam artian misalkan ketika dari sudah muncul update-update yang berkaitan dengan kebutuhan indikator itu, ini juga bisa dipantau atau mungkin muncul rekapitulasinya Pak Zubedi per Prodi itu bisa dipantau secara langsung. Mungkin kalau Pak teman-teman LP3M ini kesulitan, maka mungkin pemanfaatan LP3M ini perlu dilakukan secara berkala dalam artian begini Pak Zubedi, updatingnya Pak Zubedi. Updatingnya. Jadi mungkin perlu diadakan koordinasi secara intens, mungkin berkala setiap semester, bagaimana rekan-rekan, terutama dosen. Jadi karena dosen mungkin diagendakan koordinasi dengan Prodi dan teman-teman itu juga dilakukan proses pendampingan secara berkala, begitu. Biarpun secara Zoom begini mungkin tidak masalah, 30 menit, 1 jam begitu. Sehingga memang betul-betul apa yang biar sudah itu bisa dimaksimalkan oleh semua dosen, Prodi dan juga penjamin mutu begitu Pak. Nah ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan begitu ya. Jadi Prodi butuh LP3M, LP3M itu butuh Prodi. Gitu. Saya kira itu untuk bagiannya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Furqan. Saya hanya menambahi terkait keluhan Pak Edi. Ada tidak mengeluh Pak, menyampaikan Pak. Tidak mengeluh, menyampaikan saja. Oh, aspirasi ya. Wah, ternyata kepekaan bahasanya tinggi Pak Edi ini. Terkait tanaman bervarietas itu kalau dalam teori pendidikan kita diuji suatu yang kita tidak lakukan. Itu absurd sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ada perubahan ya ke depan. Dipersilahkan. Rekan-rekan yang lain, persilahkan. Oh iya ya, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya karena masih ada audit kinerja, dipersilahkan Pak Furqan. Bapak Ibu mohon izin sekilas mungkin beberapa menit gitu ya berkaitan dengan sosialisasi. Ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Oke, kami coba sosialisasikan berkaitan dengan kegiatan audit kinerja Bapak Ibu. Jadi tahun ini seperti yang disampaikan pimpinan bahwa segala evaluasi itu harus tuntas di akhir tahun akademik Bapak Ibu. Maka audit kinerja yang mestinya kami lakukan secara berkala di akhir tahun atau di awal tahun, ini kami lakukan berakhirnya tahun akademik. Nah, seperti yang kami sampaikan, apapun hasilnya Bapak Ibu, sama pimpinan kerja, kami pun begitu, saya di LP3M, LP2M, mulai Januari sampai dengan Agustus, silakan Bapak Ibu bisa narasikan dalam bentuk laporan kinerja dari masing-masing kerjanya. Bapak Ibu, beberapa agenda yang kami sampaikan, yang pertama, dasar kebijakan Bapak Ibu berkaitan dengan audit kinerja, kemudian yang kedua ruang lingkup audit, kemudian target dokumen, rubrik penilaian audit, dan jadwal sampai dengan jadwal Bapak Ibu berkaitan dengan audit. Yang pertama adalah dasar kebijakan Bapak Ibu. Dasar kebijakan tentu Restra. Jadi Restra Unja itu ditetapkan di tahun 2023 di tahun 2027. Hari ini kita sudah di tahun 2025 atau di pertengahan lah kira-kira 23, 24, 25. Nah di pertengahan ini nanti akan dilakukan proses evaluasi yang itu sedikit berbeda dengan tahun kemarin, yaitu kita berakhirnya di tahun akademik gitu, Agustus ya, di Agustus, jadi sudah berakhirnya sesuai dengan visi Unja punya visi menjadi PT unggul tahun 2027. Nah tentu unggul dalam artian segala aspek, Dharma, non akademik dan yang lainnya. Dan ini mungkin salah satu indikatornya adalah sertifikasi pengakuan dari pihak eksternal, akreditasi unggul dan yang lainnya. Kemudian juga
sehatnya transparansi dan yang lainnya. Itu mungkin ditunjukkan di beberapa indikator yang sudah ditetapkan di Restra gitu. Kemudian kontrak kinerja Bapak Ibu. Nah, kontrak kinerja yang Bapak Ibu tanda tangani di tahun 2025 itu di awal atau di akhir tahun kemarin, ini kami coba lakukan evaluasi di berakhirnya di bulan Agustus ini Bapak Ibu. Ini kontrak kinerja yang di masing-masing UPPS. Tentu masing-masing UPPS ini punya beberapa kontrak kinerja. Yang cukup banyak itu di UPPS memang ada 100 lebih indikator. Maka harapan kami sebetulnya ketika Bapak Ibu sudah menyusun laporan kinerja, ini juga banyak pihak yang terlibat, prodi, kemudian beberapa sivitas yang lain. Nah, tentu harapannya ketika ada kontrak kinerja berikutnya, mohon ini juga bisa di breakdown Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya cukup di fakultas, prodi, tapi juga di breakdown ke dosen dan juga di breakdown kepada ormawa Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Semua pihak itu punya tanggung jawab yang sama untuk mencapai tersebut dan punya ini ya visi yang sama ya. Nah, sehingga ketika sudah punya visi yang sama tentu harapan visi besar yaitu visi Indonesia ya. Yang ini untuk kontrak kinerja lembaga-lembaga ya Bapak Ibu. Lembaga-lembaga LP3N, kemudian di sini ada KSP juga ada lain dan yang lainnya. Beberapa kontrak kerja yang sudah ditandatangani di akhir tahun kemarin dan akan dilaporkan kepada pimpinan dalam ini rektor dalam bentuk laporan kinerja Bapak Ibu yang sudah kami sebarkan edarannya tempo hari. Nah, tentu dalam menyusun laporan kinerja Bapak Ibu monggo nanti bisa beracuan kepada pedoman kebijakan atau penetapan yang sudah ditetapkan oleh rektor di tahun 2022 itu adalah ada pedoman penyusunan laporan kinerja tahunan. Atau ketika Bapak Ibu masuk ke SPMI, di sana di bagian evaluasi audit kinerja, terutama rekan-rekan pimpinan unit kerja, dekan, direktur, kepala lembaga, di situ akan ada template-nya sudah Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu tidak berubah template-nya dengan tahun kemarin, bisa menyesuaikan sesuai dengan pedoman tersebut. Baik, kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkup audit kinerja untuk tahun ini ada dua Bapak Ibu. Kenapa ada dua? Karena sebelumnya kami sudah melakukan audit kinerja tapi bidang sarana prasarana dalam bentuk apel aset gitu ya. Jadi apel aset sudah kita lakukan atau di sarana prasarana, maka untuk yang tahun ini atau di periode Agustus ini kami berfokus pada program kerja dan juga keuangan. Jadi program kerja dalam hal ini indikator Bapak Ibu targetnya ini kan di breakdown dalam bentuk RKT atau kumpulan program-program kerja. Maka program kerja itu biasanya Bapak Ibu membuat laporan LPJ-nya begitu ya. Dan juga di LPJ itu tentu ketercapaian dari indikator dan juga target dan juga keuangan akan ada di sana. Maka kami berfokus untuk yang periode audit kinerja di periode Agustus ini program kerja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja dan keuangannya Bapak Ibu ya, sirkulasi keuangannya. Nah, ini termasuk bagian dari bidang pengawasan gitu ya. Jadi kami punya dua cakupan penjamin mutu tadi di AMI, kemudian di satunya adalah pengawasan dalam ini audit kinerja yang berfokus di program kerja dan keuangan dan juga aset yang sudah kita lakukan di apel aset tempo hari. Kemudian target kinerja Bapak Ibu dan dokumen luaran. Target kinerja Bapak Ibu bisa cek di tahun 2025 ya. Ini sebetulnya sudah diupdate oleh kami di tahun 2025. Acuannya di sana Bapak Ibu. Targetnya sesuai yang ditetapkan. Kalau tadi LP3M menyebutkan, oh ini ada book chapter, maka mohon nanti dicek Bapak Ibu terkait dengan targetnya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa sampaikan kepada pimpinan ketika sosialisasi itu, kenapa indikator ini mungkin tidak seharusnya di kami Pak. Monggo nanti bisa disampaikan. Nah, dan ini kita agendakan nanti. Jadi masing-masing pimpinan unit melaporkan kepada pimpinan ketercapaian dari kontrak kinerjanya setelah ada tahapan evaluasi dalam bentuk audit kinerja. Setelah tahap evaluasi, Bapak Ibu mohon nanti menyesuaikan laporan kinerjanya dan nanti akan ada sesi untuk melaporkan kepada pimpinan secara langsung. Nanti Bapak Ibu bisa cek di website kami LP3M, LP2M, nanti dicek pada dokumen luaran kinerja. Nanti di bagian bawah Bapak Ibu nanti akan muncul beberapa contoh ini ya, contoh misalkan persentase indikator mahasiswa baru bidang pendidikan, dokumen pendukungnya beberapa ini, kemudian nanti keterangannya ini nanti dikonfirmasi ke beberapa bagian
dalam ini satu mungkin KSP, satu IPPS. Ya, di sini sudah kemarin di tahun sebelumnya sudah disepakati beberapa dokumen ini dan ini menjadi ranahnya Bapak Ibu. Nah tentu harapannya seperti yang disampaikan sesi pertanyaan tadi, pihak-pihak yang terlibat itu juga mensupport Bapak Ibu, misalkan berkaitan dengan MOA, silakan nanti disampaikan di situ. Mungkin nanti akan ada platform yang disediakan KSP mengisi bagian apa dan UPS mengisi bagian apa, gitu, Bapak Ibu. Sehingga apa? Indikator ini utuh didukung oleh semua. Kemudian untuk rubrik penilaian Bapak Ibu untuk audit kinerja, kalau yang AMI tadi rubrik penilaiannya kami beracuan kepada pedoman ini apa evaluasi SPMI itu sudah ada, yaitu tadi apa mencapai standar, melampaui standar, tidak mencapai dan menyimpang. Itu sudah ada panduannya dan ada beberapa pengendalian yang sudah ditetapkan. Kalau rubrik penilaian audit kinerja ini kita susun secara mandiri Bapak Ibu. Jadi target kinerjanya itu nanti ada yang melampaui, ada yang mencapai, dan ada tidak mencapai. Jadi itu berkaitan dengan indikator yang ada di sana. Kan di indikator kan ada target. Jadi Bapak Ibu ketika targetnya lebih dari yang sudah ditetapkan, berarti dikategorikan melampaui. Nanti poin 3. Kemudian kalau semuanya targetnya sekian dan Bapak Ibu mencapai sesuai target, itu berarti 2 poin. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah ditetapkan target tapi tidak mencapai Bapak Ibu. Nah, itu poin 1 dan berlaku rasio capaian. Misalkan untuk kasus Bapak Ibu ditetapkan 10, ternyata 9, berarti rasionya 0,9. Nah, itu akan tetap kita masukkan, berarti 0,9 poin dari masing-masing. Kalau Bapak Ibu dari 10 menetap tercapai 5, ya berarti 0,5. 50% kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Tetap kita akomodir. Kemudian dokumen luarnya adalah lengkap tidak lengkap. Jadi kalau lengkap poinnya 2, kalau tidak lengkap berarti poinnya 1. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 aspek kan. Jadi ada target, kemudian ada dokumen pendukung yang menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah ini barangkali matrik penilaiannya kira-kira begitu. Ya, jadi kalau semuanya Bapak Ibu targetnya tercapai, dokumennya lengkap, poinnya 5, 3 dan 2, oke, poinnya 5. Kemudian kalau tidak tercapai dengan rasio sekian, kemudian tidak lengkap berarti poinnya 2 ya. Menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Ini nanti menyesuaikan dengan rasionya misalkan kalau tidak tercapainya 50% ya berarti dokumennya tidak lengkap berarti 1, sekian persen. Nah, kira-kira penggabungannya lewat yang tadi Bapak Ibu ya. Kalau mencapai lengkap berarti 4, tidak mencapai 3 dan yang lain. Itu berkaitan dengan materi penilaian. Mekanismenya sebetulnya hampir mirip dengan AMI Bapak Ibu ya. Cuman kalau di AMI rekan-rekan prodi ini masuk di evaluasi dan di audit mutu internal. Tapi kalau audit kinerja Bapak Ibu nanti bisa masuk di evaluasi di audit kinerja gitu ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu terutama pimpinan unit masuk ke SPMI atau SSO boleh. Silakan kalau masuk ke SPMI nanti diarahkan ke SSO, kalau ke SSO nanti di dalam ketika masuk nanti akan muncul SPMI yang ada. Silakan masukkan user dan password. User password sama ketika Bapak Ibu memiliki akun SIMPT, akun dosen sama gitu. Jadi tidak perlu bingung karena memang sudah kita integrasikan. Ini berkat bantuan rekan-rekan PDSI tahun ini kita sistem ini sudah mulai terintegrasi dan saya sangat bersyukur dengan bantuan tersebut sehingga apa menghilangkan problem yang dialami oleh rekan-rekan lain. Gitu. Oke, nanti silakan diupdate. Jadi mohon nanti diupdate, kalaupun asistennya diupdate dan yang lainnya pada beranda masing-masing unit kerja, terutama yang dalam hal ini adalah pimpinan unit kerja ya. Pimpinan unit kerja dan tidak hanya menutup unit kerja, pimpinan unit kerja, tapi mungkin pimpinan prodi mohon juga diupdate datanya. Sehingga apa? Data ini juga sebagai kalau perlu nanti update-nya teman-teman BSI ini bisa langsung masuk ke apa yang ada di sistem nanti mungkin dikembangkan. Oke, nanti masuk di bagian evaluasi, kemudian audit kinerja, laporan kinerja. Nah, mohon nanti bisa dipilih ditambahkan begitu ya. Template-nya berarti Bapak Ibu mohon di pojok kanan atas yang merah ini adalah template. Ketika diklik nanti akan muncul template laporan kinerja. Itu khusus teman-teman yang atau pimpinan unit kerja Bapak Ibu dekan, kepala lembaga, mohon nanti bisa di. Ketika nambah data, silakan pilih di 2425. Jadi tahun akademiknya 2425 karena sistemnya kami tetap akomodir. Biarpun mungkin tahun takwim ya, tapi tetap pilih 2425. Kemudian kalau sudah
silakan laporan kinerjanya diinikan Pak. Oke, terima kasih Pak Uda. Diunggah begitu ya, diunggah untuk dipakai nantinya ya, untuk dipakai sebagai bahan rekan-rekan tim auditor itu untuk menelaah gitu ya kira-kira. Oke, saya kira ini sama. Jadi kalau sudah laporan kinerja, nanti mohon juga implementasi program kerjanya Bapak Ibu. Kenapa ini dibutuhkan? Dibutuhkan ketika rekan-rekan auditor itu, tim auditor berfokus pada ini, kepada keuangan Bapak Ibu ya, keuangan. Biarpun notabene kita juga akan koordinasi dengan pihak keuangan, Pak, mohon saya dikirimi data atau mungkin bagian keuangan akan mengupdate data keterserapan anggaran yang dicapai oleh masing-masing unit. Kemudian ada program apa saja. Nanti kami coba sinkronkan dan dibuktikan dengan laporan LPJ dari masing-masing pihak. Dan sebetulnya tidak hanya bulan ini, tapi mulai dari bulan Januari Bapak Ibu bisa melakukan updating secara berkala, begitu, dan divalidasi oleh bagian keuangan. Jadi nanti masuk di bagian pelaksanaan, kemudian nanti silakan dipilih implementasi program kerja. Oke, ini berkaitan dengan jadwal Bapak Ibu yang sudah kami sosialisasikan, begitu ya. Yang pertama ada masa penyusunan dan pengumpulan laporan kinerja Bapak Ibu. Mulai tanggal 3 kemarin sudah kami sosialisasikan dalam bentuk edaran sampai dengan tanggal 8. Kenapa ini kita lakukan di awal tahun? Karena memang kebijakan dari pimpinan menginginkan bahwa di bulan Januari sampai pertengahan itu evaluasi sudah tuntas Bapak Ibu. Jadi misalkan dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 15 itu sudah tuntas dilakukan proses evaluasinya. Dan kemudian sisanya dipakai untuk penyusunan perencanaan sampai dengan akhir bulan begitu. Sehingga per September ini sudah mulai tahap perencanaan yang baru di tahun akademik 25-26 atau itu ya. Jadi mohon nanti kerjasamanya untuk menyusun apapun ketercapaian yang Bapak Ibu isikan selama Januari sampai Agustus, itu mohon diakomodir di bentuk laporan kinerja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kami melakukan audit dokumen Bapak Ibu, tim auditor dalam hal ini. Jadi di masa tanggal 8 sampai tanggal 10 rekan-rekan nanti akan melakukan sesi validasi atau pengecekan dokumen-dokumen dari laporan kinerja dan LPJ tadi untuk dinarasikan dalam bentuk berita acara yang akan disusun ketika nanti di audit lapangan mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 ini kita akan melakukan validasi di lapangan. Validasi di lapangan dalam artian kami dengan tim auditor tentu ditugaskan oleh rektor melakukan konfirmasi lapangan hal-hal yang memang sudah Bapak Ibu tuangkan dalam laporan kinerja untuk divalidasi, dan kalau memang tidak sesuai dengan target tadi, memenuhi mencapai dan yang lainnya, ini diberikan catatan, dan harapannya nanti di masa audit lapangan, begitu ya, misalkan ada unit yang sudah dilakukan di tanggal 9 misalkan, maka mohon ditindaklanjuti Bapak Ibu. Berita acara yang sudah kita berikan, kemudian ditindaklanjuti, oh ini memang tidak sesuai, maka Bapak Ibu mohon dilakukan proses updating data di laporan kinerjanya itu, sehingga antara berita acara hasil lapangan dengan tindak lanjut itu sudah sinkron Bapak Ibu. Nah tentu harapannya di 19 setelah 17 Agustus kami coba agendakan untuk penyampaian laporan kinerja unit kerja kepada pimpinan. Dalam artian setiap unit kerja silakan bisa melaporkan secara berkala, secara secara bertahap kepada rektor capaian dari masing-masing kontrak kerja di awal tahun tadi. Nah, kemudian nanti laporan kinerja secara utuh kami akan rekam semuanya, ketercapaian dari beberapa unit itu kami rekam dalam bentuk laporan universitas, laporan kerja universitas setelah tuntasnya semua pelaporan yang sudah dilakukan. Dan biasanya memang kami agendakan di Agustus begitu ya. Jadi di luar Agustus kami akan susun dan dilaporkan kepada halayak, tidak hanya kepada rektor tapi kepada sivitas gitu ya. Dan itu bisa diakses oleh dosen, tendik dan yang lainnya di website kita. Itu mungkin beberapa jadwal kegiatan yang berkaitan dengan audit kerja Bapak Ibu ya. Dan memang waktunya kita
Samakan dulu. Jadi masa Agustus dan September ini adalah masa-masa evaluasi, audit kinerja tuntas di Agustus, kemudian nanti audit mutu internal ini sudah kita mulai Agustus, mulai pendampingan sampai dengan nanti di September baru ini. Berkaitan dengan masa berakhirnya tahun. Saya kira itu sebagai bahan diskusi kita untuk sesi pertanyaan di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Said. Ya, terima kasih Pak Furqan, detail, jelas. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin meminta konfirmasi atau mengajukan pertanyaan, dipersilakan Pak, Ibu. Sudah jelas ya lini untuk kita bisa menyelesaikan di bulan Agustus ini. Cukup. Oke Pak, saya masuk dulu Pak, sebentar Pak. Silakan Pak. Sebenarnya saya ini ingin menanggapi yang Pak Warek ya. Jadi tadi Pak Warek itu kan bertanya kenapa setiap akreditasi itu mesti dokumennya ada dokumennya masih buat dokumennya, lagi-lagi dokumen gitu. Padahal sudah ada AMI. Nah, ini mungkin persepsi saya pribadi, sudut pandang prodi, karena memang antara dokumen yang diminta di SPMI itu sudah disesuaikan dengan indikator dan juga beberapa indikator di pedomannya LAM, tapi yang ada di SPME itu juga mengukur atau melihat dari kertas kinerja, sehingga ada ketercapaian apa yang diinginkan di situ, sehingga disitulah muncul dokumen ini harus ditambah, dokumen ini harus diedit. Sedangkan kalau audit mutu itu kan seperti yang sudah kita lalui bersama, laporan AMI itu saya pikir di masing-masing unit kerja pasti temuannya lebih dari 3. Lebih dari 3 ya. Jadi kalau di di borang atau di dokumen evaluasi diri itu kan bagaimana sekiranya temuannya sedikit. Nah, ini yang yang berbeda, dan selalu setiap kali ada akreditasi itu pasti tidak sama dengan audit mutu internal. Kenapa bisa begitu? Itu persepsi saya saja. Karena acuannya SPMI sama SPME berbeda yang diacu oleh pihak LPPM. Kalau LPPM itu yang seperti kita lihat bersama, kita pedomani bersama, yaitu ada SPMI, sedangkan yang di SPME itu di masing-masing LAM dan juga dikaitkan dengan kertas kinerja. Itu yang pertama kalau saya lihat kenapa masih dokumen-dokumen itu selalu saja kita minta. Kemudian yang kedua, ini kan laporannya adalah 3 tahun terakhir, rata-rata di DED itu. Sedangkan prodi itu tidak selamanya atau tidak masa posisi kaprodi itu tidak selalu di situ. Dalam artian seperti saya pribadi, saya masih di prodi ES ini masih 1 tahunan atau 2 tahunan gitu ya, tidak sampai ke 3 tahun, sehingga dokumen yang diminta di 3 tahun terakhir itu masih belum masanya saya. Dan dokumen itu rata-rata kalau di audit mutu internal itu masih memakai draftnya pribadi atau draftnya emailnya prodi. Dan itu kalau menurut saya perlu dievaluasi juga, sehingga pada saat pergantian prodi dokumen itu tetap ada gitu, tetap bisa dipakai. Nah, ini kan yang terjadi di lapangan itu, saya mencari dokumen 3 tahun terakhir atau angkatan 2019 untuk men-tracer siapa mahasiswanya, pernah prestasi apa, itu tidak ketemu. Karena pada saat AMI itu draftnya pakai draftnya pribadi Kaprodi, terkadang begitu. Nah, kalau seandainya ini ada seperti
website peraturan.unuja itu. Nah, ini kan lebih menarik ya. Jadi ada aplikasi terpadu begitu ya untuk menyimpan dokumen audit mutu, sehingga pada saat ada akreditasi kita tinggal comot, oh ini yang 3 tahun terakhir ada di sini. Jadi satu aplikasi gitu ya, satu pintu, satu akses begitu. Bahkan yang terjadi saat ini juga, pada saat dibutuhkan dokumen itu terkadang Kaprodi ini kan masih membutuhkan unit lain, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Edi itu. Jadi kita tetap bersinggungan langsung dengan unit kerja lain, sedangkan unit kerja lain di situ berbasisnya adalah berbasis permintaan terkadang. Mohon maaf, saya minta laporan sarana prasarana, masih minta, bukan ada di mana laporan sarana prasarana. Berbeda dengan yang dilakukan mungkin ya kayak LPPM, LP3M, itu sudah ada kayak laporan kepuasan, tinggal kita comot. Kita tidak pernah minta ke Pak Furkon, Pak, saya tolong kirimi ini, jarang, karena memang sudah disediakan. Berbeda dengan beberapa data-data yang sudah digabungkan ini. Sehingga pada saat akreditasi kita masih membutuhkan kepada unit-unit kerja yang lain gitu. Nah, kalau usulan saya untuk yang kasus ini itu bagaimana sekiranya ada aplikasi terpadu lah, sehingga permintaan dokumen 3 tahun terakhir itu masih tetap ada. Apalagi sekarang mau audit mutu, berarti kan ada dokumen yang tersimpan pada saat audit mutu sebelumnya. Nah, kalau seumpama prodinya ganti, ini kan bisa jadi buat lagi. Itu yang mungkin perlu dijadikan evaluasi. Nah, kemudian kenapa juga di akreditasi itu masih ada beberapa permintaan, kemudian penyusunan dokumen baru, karena memang DTPS yang diajukan di prodi pada saat akreditasi dengan pada saat audit mutu itu berbeda, sehingga masih ada penyusunan. Ini mungkin perlu ada solusi atau ada alternatif yang ini digawangi oleh pihak LAEP atau pihak LPPM lah untuk melihat ini. Jadi bagaimana sekiranya pada saat akreditasi eksternal, dosen tetapnya itu sudah siap pakai gitu. Tidak ada penyusunan baru. Itu yang selanjutnya. Kemudian peraturan-peraturan yang sudah dibuat yang ada di Unuja ini sepertinya selalu saja selalu new gitu ya, selalu baru. Dulu ada dokumen dokumen prodi untuk menyimpan dokumen-dokumen, ternyata sudah nggak kepake. Kemudian ada peraturan Unuja itu sudah tidak terupdate. Pedoman kerjasama atau apa yang kita butuhkan itu pada akhirnya kita akan minta kepada unit kerja masing-masing. Itu mungkin tanggapan saya ke Pak Warek ya, karena memang Pak Warek itu tadi menanyakan ini yang kalau persepsi saya masih belum tercover dari jawaban-jawaban kepala LPPM maupun kepala LAEP tadi. Kenapa antara akreditasi dan AMI tidak pernah sinkron, tidak pernah ketemu begitu. Itu kalau persepsi saya. Kemudian terakhir ini saya hanya minta usulan, mungkin ini bisa lancang atau bagaimana. Karena pada saat ada audit dan di situ ada absensinya langsung di Unuja Jaya, jika ada kaprodi yang terlambat langsung dilaporkan di situ. Sedangkan pada saat auditor, ini terjadi pada prodi ES masalahnya. Auditor tidak hadir atau terlambat, tidak ada konfirmasi ke auditingnya. Nah ini masa mau saya balas di Unijaya kan tidak menarik begitu. Nah maksud saya jika ada ada auditor yang mungkin berhalangan, mungkin bisa japri atau konfirmasi ke auditinya, sehingga terkesannya itu bukan pas main tuduh-tuduhan, ini mana kaprodi ini belum hadir, lapor di Unuja Jaya. Itu maksud saya. Mohon maaf jika ini lancang dan ini hanya
hanya apa ya? Ya perasaan saya saja karena saya baperan memang orangnya itu, sehingga jika ada yang terlambat atau apa bisa konfirmasi langsung ke unit kerjanya. Jadi tidak perlu langsung kemana-mana lah asalnya begitu. Itu terima kasih dari saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih masukannya Pak Idil, cukup panjang. Yang terakhir yang paling menarik ya. Auditornya kejam Pak ya. Dipersilakan Pak Burkon. Baik, terima kasih Pak Idil atas masukannya. Masuk Pak Burkon. Monggo Pak. Ya. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Idil tadi itu, memang belum tercover ya jawaban yang pertama. Tadi karena ya biar berlanjut aja dulu. Jadi begini, jadi kan sebenarnya dokumen-dokumen penting yang diminta secara kuantitatif itu sudah tertuang dalam indikator ketercapaian kinerja. Ya, indikator ketercapaian kinerja itu erat irisannya dengan laporan akademik seperti kemarin itu, laporan akademik yang di Pak Andono, beserta dengan laporan-laporan yang ada di seluruh LAM dan BAN PT. Nah, di situ kan sudah ada standar dokumen yang dikumpulkan. Tapi nyatanya pada saat akreditasi kita masih bingung. Kita masih bingung. Misalkan contoh berapa jumlah mahasiswa berprestasi itu aja sudah carinya kemana-mana sudah itu. Itu padahal di indikator ketercapaian kinerja ada. Meskipun tidak tercover di SPMI karena SPMI itu masih cukup indikatornya global, masih ya tidak spesifik ya. Kalau indikator kinerja kalau indikator kinerja ini kan sangat spesifik berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan persentase dan lain-lain itu. Jadi saya berharap ke depan ini dokumen-dokumen yang terkumpul melalui proses SPMI maupun AMI maupun ketercapaian kerja ini juga bisa diakses dan valid gitu. Jadi mohon dipahamkan secara benar kepada auditor jenis dokumen untuk pembuktian indikator per indikator itu valid ya, sehingga tidak bingung lagi. Dan berkaitan dengan pelaksanaan yang dilakukan indikator kinerja itu tiap semester 6 bulan dengan adanya penyelarasan ke tahun awal tahun akademik dan tahun anggaran yang sama, itu sekali turun bisa langsung 2 kegiatan, yaitu AMI dan ketercapaian indikator kinerja. Gitu Pak Furkon, terima kasih. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Beberapa masukan rekan-rekan juga yang lain. Mungkin ada beberapa yang perlu kami coba jawab. Yang pertama adalah kriteria AMI itu atau indikator AMI itu di standar SPMI kita itu targetnya adalah poin maksimal Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu poinnya maksimal 4, maka berarti unggul, gitulah kira-kira catatannya. Sehingga kalau Bapak Ibu misalkan prodinya mencapai semuanya, maka bisa dikatakan ketika akreditasi eksternal atau mungkin akreditasi oleh BAN PT atau LAM, maka kami pastikan ya itu sudah memenuhi 4 gitu. Nah, makanya ada saja temuan-temuan yang tidak tercapai karena memang yang kita ambil itu standar SPMI-nya adalah kriterianya 4 Bapak Ibu. Jadi kami memastikan bahwa mana kira-kira yang prodinya adalah nilai targetnya adalah 4. Begitu juga untuk unggul ya misalkan. Jadi yang unggul itu belum tentu juga dapat 4 misalkan. Karena ketika Bapak Ibu melakukan akreditasi itu kan poinnya kan ketahuan itu. Ini poin 360, 360 kan tidak maksimal Bapak Ibu. Ada poin-poin yang memang tidak bisa diakomodir misalkan begitu. Berkaitan dengan kebutuhan eksternal. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi standar itu indikator dan standar SPMI yang ditetapkan itu nilai targetnya adalah 4 Bapak Ibu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian berkaitan dengan beberapa platform, kami setuju sebetulnya kalau semuanya platform-platform yang ada itu terintegrasi, misalkan penyediaan data. Misalkan ketika di SPMI ini nanti di memplatform atau mungkin berintegrasi dengan beberapa platform yang lain sebagai penyedia data dan yang lainnya.
Dan ini saya kira perlu ini, saya kira perlu pihak-pihak terkait juga, dalam artian PDSI kita, PDSI kami, Prodi dan yang lainnya, ini juga perlu diinikan. Memang ketika ada perubahan problemnya Pak, selama ini ketika ada perubahan Prodi itu biasanya rata-rata bisa hilang Pak, gitu ya, kominya bisa hilang. Nah, maka sebaiknya bisa ada serah terima dulu barangkali ya, sebelum berganti serah terima dulu ini asetnya apa saja gitu, sehingga apa tidak bingung lagi. Dan kalau di luar itu Pak Huda, di beberapa kampus itu Pak, itu kayaknya bisa memanfaatkan platformnya ini ya, universitas ya Pak ya. Jadi platform universitas dalam artian ya seperti Unuja, emailnya Unuja gitu ya. Mohon Bapak Ibu pastikan ketika menyimpan dokumen pendukung itu disimpannya di platform Unuja Pak. Platformnya Unuja misalkan unuja.ac.id misalkan Pak Cus.unuja.ac, disimpan di situ draftnya itu. Nah sehingga apa? Pak Huda ini juga bisa memantau, maksud saya ada nih. Jadi ketika orangnya hilang kemana bisa dipantau, maksud saya begitu. Nah, jadi tidak menggunakan platformnya. Makanya kami arahkan biasanya ketika membuka file-file itu mohon buka dengan menggunakan email Unuja gitu, supaya mengantisipasi Bapak Ibu ketika sewaktu-waktu mungkin ada kendala teknis, misalkan email kita Gmail lupa dan semacamnya, masih ada Pak Huda sebagai kontrol, misalkan bisa buka lah kira-kira begitu. Itu mungkin dan kemudian berkaitan dengan tingkat kehadiran tadi, ya Bapak Ibu sebetulnya tujuan kami sebetulnya kami memastikan komitmen bersama Bapak Ibu ya. Dalam artian begini, jadi ketika Bapak Ibu di visit di lapangan, mohon itu ketika kita sampaikan jadwal auditnya, mohon nanti ada komitmen bersama, bisa hadir mungkin tepat waktu. Kemudian kalaupun kami menyampaikan di sana mungkin sebagai bagian sebagai bentuk tanggung jawab, misalkan ketika prodi di audit maka minimal nanti pimpinan unitnya juga bisa mengingatkan Pak, misalkan begitu. Ayo hari ini kita ada jadwal audit ya, mau nanti bisa di support misalkan begitu. Ya kalaupun mungkin itu dikatakan terlalu ekstrim tanda kutip begitu ya, kalau karena diketahui oleh banyak pihak, ya mungkin kami juga sampaikan kepada pihak pimpinan, Pak hari ini kami ingatkan, mungkin kami coba atur lagi barangkali ya, termasuk juga tim auditor ya saya kira ya. Tim auditor juga kami coba berlakukan begitu, dalam artian memang ketika ada auditor yang memang tidak disiplin dalam hal ini, ya kami juga akan melakukan proses pemantauan begitu. Kalau perlu mungkin ketika itu kami coba carikan pengganti. Ya terima kasih Pak masukannya. Pemberlakuan itu saya kira komitmen bersama itu disepakati oleh semua pihak, baik itu auditi, auditor, dan pihak pengelola dan yang lainnya. Gitu. Kemudian untuk laporan kinerja, sebetulnya laporan kinerja yang disusun oleh UPPS itu mengakomodir semuanya ya Pak, mengakomodir semua apa yang ada di SPMI itu. Nah ini belum Pak, belum. Karena untuk audit kinerja kita belum satu platform dengan SPMI ya. Harapannya tentu bisa ke depan bisa satu platform. Dalam artian nanti ketika Bapak Ibu mengirimkan dokumen pendukung itu nanti bisa di-update oleh beberapa pihak dan terintegrasi. Mungkin itu menjadi salah satu kekurangan kami sebagai pengelola di LPPN berkaitan dengan ini pemanfaatan SPMI dan yang lain. Tapi itu tidak menutup ini kemungkinan nanti ke depan bisa kita integrasikan, dan mohon dukungan semua pihak saya kira ya, semua pihak apapun kekurangan yang sudah kita lakukan dalam evaluasi dan apapun Bapak Ibu yang berikan, ini bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk kemajuan Unuja. Apa yang kurang kita coba akomodir, apa Bapak Ibu integrasikan ke depan. Sehingga tiap tahun ada pengembangan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada beberapa platform yang tidak dimaksimalkan, mohon itu juga bisa dimaksimalkan Bapak Ibu ya. Jadi sesuai namanya mungkin Nurul Jadid setiap saat baru begitu ya. Tapi mungkin tanda kutipnya baru dalam hal ini inovasinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada beberapa platform yang mungkin tidak terakomodir, barangkali Pak Huda sebagai controlling management ini bisa mengintegrasikan Pak Huda ya. Jadi kontrol dalam sistem informasi maksud saya,
ini platformnya tidak bergerak nih selama 1 semester ini, maka mungkin perlu dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi tidak harus semuanya kepada penjamin mutu kami, Bapak Ibu. Jadi setiap unit itu punya tanggung jawab untuk menjamin mutu di masing-masing bagian, Bapak Ibu. Jadi mohon bisa dipastikan bahwa mutu itu setiap person punya mutu yang itu menyesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Dan kolaborasi itu penting untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Saya kira itu mungkin tanggapan kami. Kalaupun ada yang kelewat, ya mohon nanti bisa di. Saya kembalikan Pak Saida. Terima kasih, Furqon. Silakan pada rekan lain untuk berbagi atau menyampaikan usulan seperti yang dilakukan oleh Pak Idil terkait dengan aplikasi tunggal, sehingga akan memudahkan rekan-rekan ketika diminta untuk menghadirkan dokumen ya. Silakan Pak, Ibu, silakan. Kalau dianggap cukup, kami akan dokumentasi, jadi dipersilakan untuk mengisi presensi ya. Yang kedua, kami akan sebelum penutupan nanti akan ada beberapa hal mungkin dari Pak Furqon untuk diingat dengan baik terkait dengan AMI ini ya. Mau difoto Pak? Di ini Pak. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak Furqon? Terakhir barangkali Bapak Ibu mohon kerjasama untuk menyukseskan kegiatan pengikut internal dan juga audit kinerja, baik itu dengan beberapa pihak, pimpinan, Kapolri, pimpinan UJN, dan juga tim motivator. Karena apapun evaluasi yang kita lakukan, kalau secara bersama-sama, ada dan evaluasi ini salah satu bagian di muhasabah, tapi dari motif itu apa kira-kira tadi? Saya kira menjadi evaluasi tahunan dan rutin yang perlu kita lakukan secara bersama dan juga kita akan bekerja bagian di tahun ini. Tentunya mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Furqon. Sebelum kita menutup kegiatan ini, agar kita mendapatkan keberkahan, dipersilakan kepada Imam Besar Masjid Agung Keraksaan, Dr. Muhammad Munif untuk memimpin doa. Dipersilakan Pak Munif. Amin, amin ya Allah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Bil afiyati wassalamah. Wa hafiqna wal istiqamah. Wa a'inna mujibin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana amin, amin, amin Allah. Amin. Fi hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Sultan muncul di lemari. Pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan dari kami Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah 2 kali, ditutup dengan doa, ditutup dengan hamdalah. Amin. Pak Fawaid teger lusuh Pak Fawaid.